Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fatur Rahman dari kelas manajemen. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikit tentang rekrutmen. Langsung saja ke pokok pembahasan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Setiap organisasi memerlukan manusia untuk mengoperasikannya. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan suatu proses MSDM yang dinamakan rekrutmen, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut juga recruitment. Rekrutmen adalah proses mencari atau menarik karyawan yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah penyeleksian para pelamar hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan mengisi posisi yang dibutuhkan. Pengertian rekrutmen menurut para ahli. Berikut ini merupakan definisi atau pengertian menurut para ahlinya. Yang pertama, pengertian rekrutmen menurut Dr. Faustino Cardoso Gomez. Rekrutmen adalah suatu proses menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Yang kedua, pengertian rekrutmen menurut Robert L. Mathis. Rekrutmen adalah proses yang menghasilkan suatu kelompok pelamar yang sesuai dengan syarat pekerjaan. Yang ketiga, pengertian rekrutmen menurut Sukijo Noto Atmojo. Rekrutmen adalah suatu proses pencarian dan pemikatan calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengertian rekrutmen menurut Dr. Safri Mangku Prawira. Rekrutmen adalah suatu proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Peluang yang efektif akan membawa peluang pekerjaan pada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Sumber dan metode rekrutmen. Proses rekrutmen ini dilakukan apabila ada departemen yang memerlukan karyawan. Bisa dikarenakan karena adanya karyawan yang berhenti kerja ataupun adanya pekerjaan yang harus dikerjakan dan memerlukan tambahan karyawan. Rekrutmen karyawan untuk mengisi posisi yang masih lowong dapat dilakukan melalui dua sumber, yaitu sumber rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Pengisian posisi secara internal dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, atau bahkan demosi. Promosi adalah kenaikan jabatan. Rotasi atau transfer adalah perpindahan jabatan ke level yang lebih tinggi. Sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Terdapat dua metode dalam internal recruitment, yaitu metode tertutup yang meminta manajer untuk mengajukan karyawan yang akan dipromosi atau dirotasi, dan metode terbuka yang mengumumkan jabatan yang lowong lewat iklan internal perusahaan. Demosi atau penurunan jabatan memang jarang dilakukan oleh perusahaan, terkecuali karyawan tersebut sudah benar-benar tidak mampu mengerjakan beban tugas yang diberikan saat ini ataupun telah melanggar peraturan perusahaan yang mengakibatkan hukuman penurunan jabatan. Keuntungan rekrutmen internal. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja. Yang kedua, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian. Yang ketiga, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, tidak terburu-buru atau gegabah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, biaya pelatihan lebih hemat. Yang
Yang keenam, yang terakhir, mendorong pengembangan diri pada karyawan. Kelemahan rekrutmen internal. Yang pertama, ada kemungkinan tidak cukupnya karyawan yang sesuai kualifikasi dalam perusahaan. Yang kedua, umumnya senioritas merupakan pertimbangan dalam promosi, sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang lowong. Yang ketiga, orang-orang yang lebih mampu dalam eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung ke perusahaan. Yang keempat, untuk mengisi posisi yang kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen internal ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Kemudian yaitu sumber rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen yang berasal dari luar lingkungan perusahaan, dalam kurung eksternal perusahaan. Semua perusahaan memerlukan perekrutan langsung dari luar perusahaan. Semua perusahaan memerlukan rekrutan dari luar lingkungan eksternal perusahaan. Apabila tidak ada karyawan internal yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan, rekrutmen eksternal ini juga diperlukan jika perusahaan memerlukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Lingkungan eksternal perusahaan tersebut dapat berupa perusahaan penyedia tenaga kerja, masyarakat umum, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan. Keuntungan rekrutmen eksternal: 1. Bisa mendapatkan personel yang cocok untuk pekerjaan. 2. Membawakan ide dan teknik baru. 3. Cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak karyawan baru. Kelemahan rekrutmen eksternal: 1. Dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada. 2. Menyebabkan tidak kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama. 3. Memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian, dan interview. Metode-metode rekrutmen. Perusahaan pada umumnya menggunakan beberapa strategi dan metode dalam merekrut tenaga kerja. Metode rekrutmen dapat dilakukan melalui media pengiklanan, rekomendasi dari internal perusahaan, penyedia tenaga kerja, rekrutmen dari lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, inisiatif pelamar, dan sosial media. Metode-metode rekrutmen ada 5. Yang pertama, iklan. Salah satu cara yang paling umum digunakan untuk rekrutmen eksternal yaitu dengan menggunakan iklan yang dicetak pada koran lokal, nasional, ataupun internasional. Yang kedua yaitu rekomendasi dari internal perusahaan. Pada saat melakukan rekrutmen dari luar, manajemen perusahaan dapat mengumumkan pada karyawannya untuk memberikan rekomendasi. Yang ketiga yaitu perusahaan penyedia tenaga kerja. Perusahaan yang memerlukan tenaga kerja kadang juga menggunakan jasa perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut untuk mendapatkan karyawan yang cocok untuk mengisi posisi yang lowong. Yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Pada kasus-kasus tertentu, perusahaan yang memerlukan tenaga kerja menghubungi sekolah-sekolah atau kampus untuk mendapatkan kandidat yang berpotensi untuk menjadi karyawannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu lembaga pemerintahan. Job center pada lembaga pemerintahan biasanya menawarkan layanan iklan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi pengangguran dan pengembangan kerja bagi masyarakat yang dilayaninya. Pemerintah, khususnya Departemen atau Dinas Tenaga Kerja, akan mendata para pencari kerja dan memfasilitasi para tenaga kerja dengan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Demikian penjelasan rekrutmen ini yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.